Horas, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu mari kita membaca firman Tuhan. Dan sebelum membacanya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sebentar kami sebelum memulai aktivitas kami akan membaca sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Nats kita untuk hari ini 10 Januari 2024 yaitu dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan tema renungan kita hari ini yaitu kebaikan untuk pujian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bila kita berpikir atau menaruh harapan kepada Tuhan, apakah yang pertama-tama yang harus kita minta dari Tuhan? Banyak dari kita akan meminta kesehatan, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya. Memang hal tersebut sangat baik. Melalui nats ini, Rasul Paulus menginginkan kita supaya berpikiran tentang hal-hal yang positif. Karena di dalam pikiran kita ada kemungkinan dua, berpikiran negatif dan berpikiran positif. Di mana berpikiran negatif dapat merugikan diri kita sendiri. Apapun yang kita pikirkan tentang hal-hal yang negatif, semuanya itu akan merugikan diri kita sendiri. Lain halnya juga dengan bila kita berpikiran positif, semua memang akan kembali ke diri kita sendiri. Jika kita berpikiran positif dan menaruh hal-hal yang positif di dalam harapan kita kepada Tuhan, maka itu akan kembali kepada kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari pun ada baiknya kita harus sering berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif, maka kita akan lebih semangat. Maka apa yang kita pikirkan itu akan kita usahakan untuk kita dapatkan. Seperti halnya kita berpikiran positif, kita akan menggapai cita-cita. Dengan pikiran positif kita menggapai cita-cita, maka kita akan berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut. Dengan cara belajar misalnya, dengan cara berusaha, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di nats ini Paulus memaparkan tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita miliki. Seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut di dalam Filipi ini. Hal-hal kebaikan itu adalah hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis diucapkan, sehingga biasanya apa yang kita ucapkan itu adalah hasil dari pikiran kita. Dengan hasil pikiran kita yang baik-baik, dalam hal ini pikiran positif, maka hasilnya juga akan menjadi positif. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pikiran kita juga sering dikalahkan oleh pikiran positif. Masih sering pikiran kita dikuasai oleh hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif. Di mana bila kita berpikiran negatif, iblis akan dengan mudah menguasai pikiran kita. Sehingga kita akan diarahkan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti pikiran positif tadi. Bagaimana caranya agar kita selalu berpikiran positif?
Di sini Rasul Paulus menuntun kita agar kita selalu berdoa, agar kita memohon bimbingan Tuhan, agar kita selalu berpikiran positif, agar kita dituntun oleh Tuhan untuk mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif, sehingga kita pun akan berbicara, berbuat, bertingkah laku sesuai dengan yang kita pikirkan, yaitu hal-hal yang positif tadi. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pikiran positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Bila kita sudah berpikiran positif sehingga kita mendapatkan hasil yang positif, itu adalah untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Karena kita harus berusaha memberikan kebaikan-kebaikan yang tujuannya adalah untuk pujian kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan melalui pikiran-pikiran positif kita itu adalah dasar untuk memperoleh pengertian untuk melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan berarti kita sudah berpikiran positif, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mendapatkan pujian, dan pujian tersebut biarlah kita tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini yang melalui natsnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami telah boleh membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk berpikiran positif Tuhan, agar kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau firmankan melalui ayat-ayat di dalam Alkitab. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami hingga kami boleh berpikiran positif dan kami boleh melakukan hal-hal positif yang mendatangkan pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh menjalani hari dan aktivitas kami di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Keluarga kami, saudara-saudari kami yang jauh dari kami Tuhan, biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang menjagai mereka. Demikian juga Tuhan, saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, biarlah Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dan saudara kami yang dalam duka cita, biarlah Engkau yang menghiburkan mereka. Terima kasih ya Bapa, biarlah apapun yang kami lakukan untuk hari ini kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar semua boleh berjalan dengan lancar. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.